Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam Jarong. Baiklah, di konten kali ini saya akan membahas bagaimana cara memilih bahan dan bagaimana ciri-ciri bahan yang kemungkinan berpotensi jarong. Oke, di sini ada 7 bahan yang akan kita review satu persatu. Dan sebelum mereview ketujuh bahan ini, saya akan memasang lensa pembesar dulu agar lebih jelas untuk melihat objek yang kecil yang ada pada ketujuh bahan ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, agar teman-teman semua tidak ketinggalan info terbaru atau updatean terbaru dari kami. Oke, saya akan pasang lensa pembesar dulu. Baiklah teman-teman, lensa pembesarnya sudah terpasang dan akan kita review satu persatu dari ketujuh bahan ini. Ini adalah ciri-ciri bahan yang kemungkinan berpotensi jarong, dan di part pertama itu sudah kita review bahan yang berpotensi tidak mengeluarkan jarong. Ini adalah lanjutan dari part pertama ya untuk konten kali ini. Dan nanti di part ketiga kita akan membahas bahan fresh gambling yang kemungkinan pasti mengeluarkan jarong jika di treatment. Oke, ini bahan pertama. Nah, ini karakter pertama. Di bagian sisik banyak silika dan lumpur. Silikanya banyak di bagian sisik. Ini jenis-jenis karakter bahan yang kemungkinan jika di treatment berpotensi jarong. Tapi sebelum di treatment, alangkah baiknya bahan ini diurai terlebih dahulu. Tuh di bagian ruyung banyak silika juga. Ini silikanya sudah membiru ya. Ini kalau diurai lagi, ini akan lebih matang silikanya. Dan di bagian pompok banyak bercakan seperti kaca. Dan ini kalau diurai biasanya keluar bias warna. Kalau pengurainya tepat dan durasinya tepat, ya sudah membiru dan menghijau silikanya. Ini karakter bahan seperti ini kemungkinan berpotensi jarong kalau di treatment. Asal mainnya harus sabar, jangan buru-buru. Lanjut, bahan yang kedua. Nah, ini bahan yang kedua, silikanya full di bagian sisik, sudah membiru juga. Lumpurnya tipis. Karakter bahan seperti ini biasanya berpotensi mengeluarkan jarong. Asal kita benar mengolah bahan seperti ini, biasanya berpotensi mengeluarkan jarong. Tapi main bahan seperti ini jangan main panas berlebih-lebihan. Biasanya silika ini akan ngedop, atau kalau keluar warna biasanya tidak PUC ya, jarongnya pasti ngedop. Antara dua kemungkinan, kalau main panas berlebihan silikanya ngedop warna putih seperti uban, atau bila mengeluarkan warna di bagian sisik atau pompok biasanya jarongnya tidak POC ya, tidak main. Oke, lanjut bahan yang ketiga.
Nah, ini sama seperti yang tadi, karakter bahannya. Silika sudah membiru. Bagian pompok juga ada tuh bercakan seperti kaca tuh. Nah, tuh kan banyak. Biasanya ini kalau keluar jarong ya jarong sisit atau jarong ruyung. Kalau lumpur-lumpur yang tipis seperti ini, lebih baik langsung diurai saja, tidak usah dikupas. Biasanya lumpur-lumpur yang tipis ini rontok sendiri pas di fase penguraian. Dan setelah diurai lanjut saja amplas, menggunakan amplas yang 400 untuk menipiskan saja kan kalau ada sisa-sisa lumpur yang masih menempel. Amplasnya pelan-pelan saja, nanti habis silika di bagian sisit kalau ngamplasnya terlalu berlebih-lebihan. Oke, lanjut bahan yang keempat. Nah, ini di bagian sisit nih udah ada kelihatan tuh bias warna. Ini tuh. Kelihatan kan? Nah, ini kalau main panas berlebihan pas di treatment, biasanya ngedop. Putih seperti uban atau warna hijau POC, tidak POC, tidak main. Nah, bahan-bahan seperti ini harus diurai terlebih dahulu agar silikanya lebih matang lagi. Tapi perhatikan takaran pas penguraian dengan media air kelapa dan air hujan perbandingannya 1:1. Jangan banyakin air kelapanya ya. Maksimal perbandingannya 1:1 air kelapa dan air hujan. Nah, di bagian ruyungnya terlihat banyak bercakan seperti kaca. Tuh. Banyak tuh. Ini berpotensi jarong ruyung. Oke, lanjut bahan yang ke-5. Nah, ini karakter seperti ini bagus biasanya. Silikanya tebal di bagian sisit. Biasanya berpotensi jarong sisit bahan-bahan seperti ini. Kalau menurut pengalaman saya. Kita lihat di bagian ruyung. Nah, ini bahan ini sepertinya dua badan ya. Ada kalimaya kristalnya. Ini karakter dua badan kalau menurut saya. Kristal sama sempur. Oke, lanjut. Bahan yang keenam. Saya membagikan ini sesuai dengan pengalaman saya ya. Bukan saya menggurui atau mengajari teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman agar teman-teman semua bisa paham ya cara memilih bahan, yang mana yang baik untuk di treatment, yang mana yang tidak. Jadi kita nggak sia-sia, nggak buang-buang waktu. Nah, ini sama karakternya.
seperti yang tadi. Banyak juga bercakan kaca di bagian pompok. Bagian sisi silikanya tebal, cuman lumpurnya juga banyak ya. Tapi ini pasti rontok biasanya di fase penguraian air kelapa dan air hujan. Lanjut, bahan yang terakhir, yang ketujuh. Nah, karakter seperti ini bagus ya kalau untuk di treatment. Ini silikanya full di bagian sisi, bagian pompok banyak bercakan seperti kaca. Pokoknya kita harus pintar-pintar memilih bahan. Jadi dari misalnya teman-teman beli sekilo bahan, jangan di treatment semua, apalagi yang baru pemula ya, baru belajar, baru mengenal bahan kalimaya sempur. Lebih baik mainnya sedikit saja, 3 piece. Nanti kalau gagal coba lagi, pelajari di mana kesalahan kita treatment. Kalau saya seperti itu, saya pelajari terus durasinya dari penguraian, dari treatment ke minyak, terus perawatannya. Yang sulit itu bukan mengeluarkan jarum atau warna. Saya sudah sering bilang di konten sebelumnya, yang sulit itu mematengin silika yang ada di bahan. Percuma silika banyak seperti ini kalau kita mengolahnya asal-asalan, mau cepat-cepat keluar jarum, akhirnya digarang, dibakar, atau digoreng itu. Yang ada pasti ngedop atau putih seperti uban ini silika. Bahan juga bisa crack kalau main panas berlebih-lebihan, karena ini bukan seutuhnya batu ya, masih fosil, dan batu juga bisa crack kalau main panas berlebih-lebihan, apalagi fosil seperti ini ya. Oke, kita sudah review semua dari ketujuh bahan ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Karena kita update tidak bisa ya 1 hari 2 hari update konten, karena main bahan seperti ini kan butuh proses juga. Jadi kita patokin 1 minggu sekali update. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk konten kita kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jarong.